Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya wa syuhada wa sholihin wa sahabati wa tabi'in ulama ila amilin al-musannifin wa nafsu khususan ila Sayyidina Syamsul Qadir al-Jailani wa ila Syaikhul Hasan Atsatsi wa ila Imam Al-Ghazali li musannif hadzal kitab wa ila jami'i man ta'allama wa man hadhara li ta'allum fi hadzal yaum sya'ulillahi lahum wa lanal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan halaman 3 ya. Ayyuhal waladu, iling-iling anak atau anak ingsun. Min jumlatima iku setengah sangking jumlahi barang, iku setengah sangking jumlahi barang nasoha kang wis nasehati, nasoha kang wis nasehati sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umatahu ing umate Kanjeng Nabi atau Rasul. Qauluhu utawi ini mubtada muakhirnya tadi, dawuhe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau diartikan secara bahasa Indonesia, dari sejumlah nasihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan kepada umatnya, dari sejumlah nasihat-nasihat Nabi Muhammad yang disampaikan umat tahu ya kepada umatnya, yaitu sabda atau yaitu hadis alamatu i'radillahi ta'ala, utawi tondo ngeduhi rahmati Allah. Makna yang lain, utawi tondo berpalingi Allah Ta'ala anil abdi sangking kawula, anil abdi sangking kawula iku istighaluhu ketungkule kawula, ketungkule kawula bima kelawan barang la ya'nihi kang, bima kelawan barang la ya'nihi kang ora maidahi apa mahi ing abdun kang ora maidahi apa mahi ing abdun. Jadi tanda jauhnya rahmat, jauh rahmatnya seorang hamba dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tanda jauh rahmatnya Allah dari seorang hamba yaitu menyia-nyiakan waktu. Istighol itu, ketunggul itu menyia-nyiakan waktu dengan
melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat. Makna yang lain, alamatu i'radillah, selain jauhnya rahmat, makna yang lain tanda ada mustijabati dakwah, tanda tidak diijabahi doa. Jadi maknanya banyak ya i'rad tadi. Satu apa? Jauhnya rahmat. Dua, maknanya apa? Tidak diijabahi doa. Yang ketiga, Allah tidak melihat, wala yanzuru ilaihi nadhrul kiram. Allah tidak melihatnya dengan pandangan kemuliaan pada seorang hamba. Wal ihsan, dan kebaikan. Bahkan Allah akan yaghdabu alaihi, akan memarahinya, wa yuhinahu, dan menghinakannya. Jadi yang makna yang ketiga ini, Allah tidak melihatnya dengan pandangan kemuliaan, kebaikan, bahkan Allah akan murka padanya, bahkan juga menghinakannya. Wala yuhtihi, dan yang terakhir, Allah tidak memberikan petunjuk ke jalan orang-orang yang dicintai Allah, yaitu manakala seseorang sibuk menyibukkan diri, istighol, bisa menghabiskan waktu dengan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Maksudnya ini istighol di sini adzahir bima'na ad-dawam al-aksari, ini fala yadurul wahid abil isnain. Maksudnya ini kebanyakan. Jadi kebanyakan waktunya digunakan tidak yang bermanfaat. Umpama Ramadan begini, tidur itu manfaat enggak? Bisa dikatakan manfaat kalau diniati untuk meninggalkan maksiat. Niat ingsun turu karena Allah Ta'ala biar terhindar dari maksiat, biar terhindar dari ribah, biar terhindar dari yang lain. Nah, begitu. Jadi sibuknya dalam hal yang tidak bermanfaat ini artinya waktunya kebanyakan digunakan yang tidak bermanfaat, apalagi digunakan dengan maksiat. Kalau tidur saja di bulan Ramadan itu dapat pahala, apalagi digunakan yang lainnya, baca Quran, ngaji, apalagi sedekah, nah, baca Quran dan yang lainnya. Makna yang lain bimalayanihi, yang tidak bermanfaat itu apa? Itu malaya ta'allahu alaihi ghardun diniyun au dunyawiyun. Artinya apa? Sesuatu yang tidak berkaitan dengan agama. Bahkan juga dikatakan dunia. Dunia artinya untuk mencari nafkah. Kalau tidak berkaitan dengan agama atau dunia yang untuk kemaslahatan keluarganya, ini masa kategori tidak bermanfaat. Fahasiluhu ma la yanfa', hasilnya maka tidak manfaat. Gitu ya. Tuh salah satu dawuhnya Imam Ghazali melalui sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa inna mra'an lan sak temene wong suwiji, dan sesungguhnya orang iku zahabat hilang ya, apa sa'atun sak jam min umrihi saking umure imro'an atau imro'an jadi imro'an atau seseorang fi ghairi ma ing dalem sakliyane barang. Boleh kang den
ciptakake atau kang den agawe sapa imro'an seseorang fi ghairi ma ing dalem sakliyane barang khuliqa kang den ciptakake apa ma lahu ma kang den ciptakake atau den agawe sapa imro'an lahu maring ma minal ibadati bayane saking atau bayane saking ibadah. Dan sesungguhnya seseorang yang kehilangan 1 jam dari umurnya yang tidak digunakan atau tidak diisi atau digunakan untuk beribadah, lajadirun mongko patut, lajadirun mongko patut apa antatula yen to suwe panjang suwe alaihi ing atase imro'an atau seseorang apa hasratuhu nelangsane imro'an atau mengeluh. Hasroh itu mengeluh, maka pantaslah ia lama mengeluhnya, maka pantaslah ia lama mengeluhnya atau menderitanya. Jadi awake dhewe kehilangan 1 jam dari umur kita tidak diniatkan untuk ibadah, maka tentu akan panjang mengeluhnya. Udan gremis banter mengeluh karena nggak sadar bahwa hujan itu dari Allah, ya kan? Apalagi tanaman nggak panen gagal mengeluh karena apa? Panen tidak diniati untuk ibadah. Masuk angin sidik nggak kuliah, izin. Ada sesuatu hal nggak ngaji, ya karena apa? Kuliahnya ngajinya tidak diniati untuk ibadah. Apa ending dari ketika seseorang tadi tidak diniati untuk ibadah? Apa? Menderita, mengeluh, nolongso. Maka harus diniati ibadah. Ngaji ya lillahi ta'ala, kuliah ya lillahi ta'ala, ngajar di mana saja ya lillahi ta'ala. Kalau enggak, ending dari sesuatu yang tidak di lillahi ta'ala kan mengeluh, bahkan nanti putus asa. Kuliah 4 tahun di UIN salah 3, terus tidak dapat pekerjaan. Nanti yang disalahkan banyak, kampusnya, dosennya, temennya, orang tua aja. Sudah kehilangan banyak waktu, tapi bukan untuk minal ibadah. Karena apa? Dalam syarahnya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sejatinya manusia itu hidup dan jin juga diciptakan Allah itu apa? Untuk menyembah, untuk beribadah. Tidak ada namanya kita di dunia itu tidak beribadah. Semuanya harus diniati ibadah. Ada ibadah mahdhah, ghairu mahdhah. Ibadah mu'amalah, ibadah sosial. Ayatul alaihi hasratuhu. Hasrah ini juga dinamakan nadamah, penyesalan, ya kan? Penyesalan. Nyesel, ya. Jadi mbak-mbak, mas-mas, jamaah semuanya niati segala aktivitas yang baik tentunya lillahi ta'ala, tapi bukan aktivitas yang jelek. Niat ingsun korupsi karena Allah, itu tidak bisa. Niat ingsun pacaran lillahi ta'ala, di awalu bismillah wa akhiru hamdalah, itu udah. Ibarat itu kolak tapi dikei telak lincung. Itu
itu pacaran tapi di awal bismillah, di akhir dengan hamdalah ya nah. Kolak tapi dikei telek lico gelem, Mbak. Enggak mau maksudnya. Gitu. Al khusron. Jadi hasrah di sini bisa dimaknai kerugian, rugi gitu loh. Begitu, rugi sekali ya. Bahkan di saat-saat itu ada. Jadi kalau kita niat lillahi ta'ala, ini nih ada al-fursah ad-darajah al-aliyah. Di situ ada level-level tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Laisa yatahassaru ahlul jannah illa ala sa'atin marrat bihim wa lam yadhkurullah ta'ala fiha. Jadi penduduk surga itu dulu sangat menyesal ketika 1 jam itu tidak menyebut nama Allah, tidak zikir. Zikir itu tidak harus pakai tasbih, baik yang tasbih manual tradisional atau tasbih yang digital. Tidak itu. Zikir itu tidak harus umi-umi. Zikir bisa dalam hati merenung, tapi hatinya menyebut nama Allah. Tapi ya zikir bisa dengan bilisan, zikir ya dengan tindakan. Fal akil ini syarahnya la yudai uzuratan. Orang yang cerdas, ya ini tambahannya ditulis sendiri-sendiri ya. Jadi orang yang cerdas la yudai uzuratan, sampai dikatakan orang yang cerdas tidak menyia-nyiakan sedikit waktunya untuk apa? Bitaksili hawa isahwatihi, untuk menuruti hawa nafsunya. Ini awake dhewe masih angel, tapi setidaknya belajar. Wa man jawazal arba'ina lan utawi sapane wong iku jawaza nglewati sapa man, iku jawaza nglewati sapa man al arba'ina ing 40 walam yakhlib lan ora menang mengungguli apa khairuhu kebagusane man ala syarihi ngatasi alane man, walam yakhlib lan ora mengungguli atau menang apa khairuhu kebagusan iman ala syarihi ngatasi kejahatane keelekane man. Fala yatajahaz mongko cawis-cawis sapa man, bersiap-siap. Cawis-cawis itu bersiap-siap sapa man ilan nari maring neraka. Barang siapa yang umurnya melebihi 40, nih sampean masih berapa? 23, 20, 21 ya. Berarti masih separuh. Ini masih persiapan. Barang siapa yang umurnya melebihi 40, nek saya kurang 8 tahun, 9 tahun ya. Walam yakhlib khairu ala syarihi, dan kebaikannya itu tidak mengungguli pada kejahatannya, kejelekannya. Artinya apa? Banyak jeleknya. Wis umur 40 kok akeh eleke, wis radan tobat-tobat, radan sadar-sadar, fal yatajahaz, maka bersiap-siaplah masuk neraka. Jadi patokan seorang itu sebenarnya umur 40. 40 kok dia sudah baik kelakuannya, ibadahi, insya Allah seterusnya baik. Ini 40 kok wis jek delul, ngalor ngidul nggak jelas, hidupnya nggak jelas. Jadi patokannya umur 40. Nih, tadi kejelekannya masih banyak, ya udah. Alam bisawab. Maksudnya alam takun hasanatu aksaru min sayyiatihi, maksudnya kebaikannya itu tidak banyak daripada kejelekannya. Jadi sampean sekarang itu memupuk diri dengan kebaikan-kebaikan. Wadzalika bil ijtinab minal kabair.
Artinya apa? Dengan menjauhi dosa-dosa besar. Wa tarkil isral alal shaghair. Dan ya ini kadang seorang itu meremehkan dosa-dosa kecil. Loh, dosa-dosa kecil kalau dikumpulkan jadi gunung. Ya kan? Qalilan faqalan fasara jabalan. Kecil sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Dosa ya itu, sedikit demi sedikit isra terus. Li'ana saghirah, karena yang kecil itu takunu kabirah. Itu akan menjadi besar ketika bil israr, dia continue. Bahkan hadis Nabi, la saghirata ma'al israr, tidak ada namanya dosa kecil ketika dilakukan terus menerus. Wala kabirata, dan tidak ada dosa besar illa ma'al istighfar, kecuali dengan dibarengi, diakhiri dengan istighfar. Manistawa, lanjut belum ya. Yaumahu fahuwa mahbunun. Wa man kana yaumusyar fahuwa fi amsi fahuwa fi nusan fal mautu khairun lahu. Dan siapa yang harinya sama dengan yang kemarin, nek harimu podo, sampean itu rugi. Podo wis rugi. Nek dinamu kemarin dengan sekarang lebih jelek, fal mautu khairun lahu, mati itu lebih baik baginya. Artinya apa? Kita itu hidupnya harus bukan stagnan, tapi dinamis dalam hal kebaikan. Harus yazid. Wa fi hadhihi nasihat, lan ing dalem ikilah nasihat kifayatun utawi nyukupi, kecukupan. Dan dengan nasihat ini cukuplah untuk apa? Li ahlil ilmi, kedua wong kang ahli ilmu, mengingatkan pada ahli ilmu. Awake dhewe ki ahli ilmu, cukup diingatkan dengan tadi apa? Tanda jauhnya rahmat Allah. Tanda apa? Ya, tidak diijabahi doa, tanda Allah tidak melihatnya kemuliaan, bahkan memarahinya manakala ia menyibukkan, menyia-nyiakan waktunya tanpa manfaat. Itu maksudnya cukup bagi sampean-sampean itu ya. Na'udzubillah min dzalik, mudah-mudahan waktu kita itu bermanfaat. Salah satu bermanfaat ya ngaji. Apapun kondisinya ngaji. Enggak takut hujan ya makhluknya Gusti Allah. Kecuali memang ada hajat tertentu. Itu ya. Yuk kita lanjutkan. Ayyuhal waladu, eling-eling anak. Anak ingsun. Santriku, itu bahasanya. An-nasihatu tawi nasihat iku sahlatun, gampang. Jadi nasihat itu mudah. Nasihat itu mudah. Wal muskilu utawi kang angel, dan yang sulit. Apa itu yang sulit? Qabuluha iku nerimane nasihat atau ngamalake nasihat, dan yang sulit itu mengamalkannya. Qabulu wal muskilu tawi kang angel iku qabuluha, ngamalake nasihat atau nerimane nasihat. Li'annaha krana sak temene nasihat. Nah ini kok gak kaya wong poso aku malah. Fi madzaki mutbi'il hawa, ing dalem perasaane wong kang manut hawa nafsu. Ing dalem perasaane wong kang manut hawa nafsu iku muratun, pahit. Li'annaha krana sak temene nasihat fi madzaki mutbi'il hawa,
ing dalem perasaane wong kang anut atau mengikuti hawa nafsu iku muratun pahit. Karena nasihat, Mbak, Mas, nasihat itu pahit, terasa pahit. Perasaan itu matu rasa ing dalem perasaan itu rasa nih. Dan nasihat itu terasa pahit bagi orang yang memperuntukkan mengikuti hawa nafsu. Nek sampean dinasihati angel ora masuk-masuk, berarti hidupmu banyak mengikuti hawa nafsu. Karena hawa nafsu itu mengikuti nasihat yang baik. Angel kandhanane berarti anak itu, angel kandhanane berarti orang tua itu, angel kandhanane berarti santri itu. Pokoknya sing angel itu indikasinya dia banyak mengikuti hawa nafsu. Naudzubillah min. Jadi karena apa? Orang yang sering mengikuti hawa nafsunya ketika dinasihati itu terasa pahit. Oh, apa kae? Lagi cah wingi nasihati, ya. Walah, padha wae ustate ya ngono malah nyalah-nyalahke. Yalah, alas. Ngapusi. Karena apa? Dia sering mengikuti hawa nafsu. Maka orang yang gampang ngaturane itu berarti insya Allah menerima nasihatnya mudah. Wong sing hidupnya penuh dengan kemaksiatan rondo angel. Nah, ini sampean insya Allah mudah. Orang ketika dinasihati mudah, kalau dia menasihati insya Allah gampang. Orang ketika dia dinasihati angel, oh nu nasihati ya angel. Idzil manahi atau maksudnya tadi murun itu ya, maaf, murun itu pahit itu maksudnya sokbul qabul, sulit untuk menerima suatu nasihat. Idzil manahi krana utawi pira-pira perkara kang den larang agama. Manahi itu perkara kang den larang agama. Karena sesungguhnya perkara-perkara yang dilarang agama iku mahbubatun den senengi fi qulubihim ing dalem pira-pira atine wong kang manut hawa nafsu atau mutbiil hawa. Fi qulubihim ing dalem pira-pira atine mutbiil hawa. Karena sesungguhnya perkara-perkara yang dilarang agama itu sangat dicintai oleh para pengikut hawa nafsu. Mental itu. Saiki A masuk, besok iso C. Saiki B iso Z. Ya karena nggak bawa kertas, minta mbaknya. Kalau bawa kertas, minta mbaknya. Ada kertas mbak? Ya kayak gitu itu, kayak seperti itu loh, dikasih itu. Ya karena apa tadi? Orang-orang yang mengikuti hawa nafsu itu sulit untuk dinasihati, gitu ya. Fal idhafa lil istighraq fa inna nafsa law arsalat ala haliha. Sungguhnya hawa nafsu itu seandainya bagi pemilik hawa nafsu itu dan dia ridho nafsunya terus ditingkatkan, mari kita tingkatkan hawa nafsu kita gitu. Terus ditingkatkan itu apa? Hawa nafsu itu akan mengajak sahibuha fatajuru sahibaha ila kulli maksiatin wa ghaflah. Pertama, hawa nafsu itu akan mengajak pemiliknya pada setiap tindakan maksiat. Satu, dua apa? Ghaflah, melalaikan. Hawa nafsu itu bisa melalaikan dirinya. Satu apa tadi? Maksiat. Dua, lalai. Dan ketiga, bisa menutupi
kebaikan. Bisa menutupi kebaikan. Jadi para santri dan mahasiswa ketika ngedekke hawa nafsu nih, pasti akan dia selalu maksiat. Syahwatnya ingin, hawa nafsu dan syahwatnya ingin nilai yang tinggi, baik, IPK-nya bagus, menghalalkan segala cara, nyontek, ngepek, kopas, kopis, melalaikan dan menutupi kebaikan-kebaikannya. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan di dalam bait Awariful Ma'arif ada syair laqad safat hayatul hawa kabadi fala tabibu laha wala tiryaku. Sungguh telah racun hawa nafsu itu sudah menghinggapi, menghambur-hamburkan sudah nek racun itu apa itu ya? Menyerang ya hatiku. Fala tabibalaha wala tiryak, maka tidak ada dokter yang mampu mengobatinya dan tidak ada penawar racun, maka hati-hati. Contoh artis kemarin ketangkap dia minum narkotika. Berapa tahun lagi dia kumat. Nah, ini bahaya ini. Jadi dan yang lainnya. Lanjutnya, wa alal khususi lan ing ngatasi khususnya lebih-lebih gitu ya. Liman kadhe wong kana kang ana sapa men iku talibal ilmi, wong kang golek ilmu arasmi kang bangsa zahir secara resmi. Khususnya, nah ini para mahasiswa ini sampai terkena undang-undang ini. Dawuh Imam Ghazali, lebih-lebih khususnya bagi para pencari ilmu secara zahir atau secara resmi, secara formal. Di kampus ini kan formal kan. Jadi lebih-lebih para pencari ilmu secara formal, mencari ilmu zahir. Ya di kampus, di pesantren, di sekolah gitu kan. Wa mustaghilan lan sibuk ketungkul, sibuk. Jadi para mahasiswa santri sibuk apa? Fi fadlin nafsi ing dalem bagusi awak. Sibuk untuk memiliki kemuliaan diri. Sibuk untuk memiliki kemuliaan diri. Artinya apa? Kemuliaan diri itu apa? Sibuk mencari ilmu untuk meningkatkan follower, meningkatkan keviralan diri dibanding dengan yang lain. Aku gila, mahasiswa UIN, ilmuku, wah jangan tanya. Kemuliaan diri, merasa wah ini ya, kemuliaan diri sehingga dia merasa tinggi melebihi yang lain. Wa mana kibidunya lan piro-piro keapian dunia, kebaikan dunia. Mencari kebaikan dunia apa syarahnya ini? Yaitu mahasinuha, materi-materi yang bagus. Watabai bihasbiha, menyombongkan akan banyaknya harta. Yang sekarang itu anak-anak para pejabat menyombongkan harta kekayaan orang tuanya yang ternyata hasil korupsi. Na'udzubillah min dzalik. Yang pada artinya ilmunya itu ditujukan untuk mencari dunia yang wah itu, menyombongkan
itu fa innahu mongko sak temene talibul ilmi iku yasabu mengira anala ilma sak temene ilmu al mujarrada kang den sepekake saking amal tanpa ngamal ya, tanpa tindakan, ilmu tapi tanpa tindakan. Dia menyangka bahwa ilmu yang tanpa diamalkan itu hanya secara teori saja, maksudnya begitu. Jadi para mahasiswa, para santri itu menyangka bahwa ilmu yang tidak diamalkan, yang hanya sekedar teori, saya kunu mongko ono atau lahu marang tolib tadi ya, lahu marang tolib, saya kunu mongko ono apa ilmu iku najatahu nyelametake talibul ilmi, bahwa ia menyangka bahwa ilmu yang tidak diamalkan, yang hanya teori saja itu mampu menyelamatkannya, wa khalasahu lan sama maknanya nyelametake hu ing atau nyelametake talibul ilmi fihi ing dalam ilmu. Jadi jangan sampai mencari ilmu itu diniatkan untuk apa tadi? Mencari kemuliaan diri sehingga merasa lebih baik, merasa lebih suci dibanding dengan yang lainnya. Tidak boleh. Jadi sebagai seorang mahasiswa, santri harus mempunyai pandangan yang rahmah, bi'aini rahmah, dengan pandangan kasih sayang, bukan bi'aini tadlil, dengan pandangan menghinakan. Itu bukan ending dari seorang mahasiswa, bukan seorang santri. Dengan pandangan kasih sayang, pandangan memuliakan, melihat siapa saja, bohong kere, boh orang bodoh mungkin, boh orang yang tidak punya, compang camping, semuanya dilihat dengan pandangan kemuliaan, pandangan kasih sayang. Begitu juga tidak untuk ilmu itu untuk mencari materi-materi dunia, dan tidak menyangka bahwa dan para santri atau mahasiswa, para santri ya khususnya, itu menyangka bahwa ilmu yang tidak diamalkan atau ilmu secara teori saja itu mampu menyelamatkan dia. Itu jangan sampai menganggap bahwa teori-teori saja dapat menyelamatkan dia. Wa anahu sak temene ilmu, dan bahwa ilmu itu mustaghnin, ora butuh anil amal, saking amal, dan bahwasanya ilmu itu tidak butuh untuk diamalkan. Itu jangan sampai memiliki pendapat mindset seperti itu. Ya memang ilmu-ilmu tertentu tidak boleh diamalkan. Tidak mengamalkan itu berarti mengamalkan. Contohnya ilmu sihir, boleh nggak dipelajari? Ya boleh. Ilmu korupsi boleh. Ilmu ngepet boleh. Belajar ilmu apapun boleh. Pertama, untuk bertahan. Ilmu perang boleh gak? Boleh. Untuk bertahan. Ilmu copet ya boleh, untuk bertahan, biar tidak kecopetan. Kita tidak mengamalkan ilmu copet terus mencuri yang lain, tidak. Kita tidak mengamalkan ilmu copet itu sendirilah dinamakan mengamalkan suatu ilmu. Mana sampai nih bis, sampai kan tahu ilmunya copet, nah, kan aman kan? Nah, gitu loh. Wa hadza i'tiqadul falasifah ya.
Wa utawi iki iku penyono dzon, anggapan. Jadi ilmu yang teori saja itu mampu untuk menyelamatkan santri. Ini adalah keyakinannya para ahli filsafat. Subhanallahal-azim, subhanallahal-azim, maha suci Allah. La ya'lamu rawaruh hadzal qadr apa hadzal mahrur ning di milikmu. Mahrur ya. La ya'lamu ora ngerti sapa hadzal mahruru wong kang kabujuk, orang yang terperdaya anahu sa temane kelakuan hina hasala tatkalane hasil sapa ngasilake sapa santri apa al ilma ing ilmu. Dan orang yang terperdaya itu tidak tahu bahwasanya ketika santri itu mendapatkan ilmu, atau makna boleh dimaknai majhul ya, hina husila tatkalane dihasilake ya, ketika ilmu itu dihasilkan apa al ilmu idza lam ya'mal idza lam tatkalane orang ngamal sapa wong sapa santri bihi kelawan ilmu. Orang terperdaya itu tidak tahu bahwasanya ilmu itu dihasilkan apabila orang tersebut atau santri tersebut tidak beramal dengan ilmu tersebut. Takunul hujjatu, ketika ilmu itu tidak diamalkan, takunul hujjatu mongko ono apa al hujjatu, hujjah. Hujjah itu ya bisa bukti, bisa lawan debat, alaihi ngatasi wong iku akada luweh kokoh. Maka hujjah kelak di hadapan Allah itu akan lebih kokoh baginya ketika manakala ilmu itu tidak diamalkan. Mana yang lain bisa dikatakan bahwa ilmu itu sendiri yang akan mendebat dengan sekuatnya. Ai hujjatullah yaumal qiyamah, bahwa hujahnya Allah akan lebih kuat kelak di yaumul qiyamah. Artinya hisabnya Allah bagi orang mencari ilmu, apalagi sampean seorang dai ngomong tok gitu. Ngomong tok tapi enggak amal ke jarkoni. Jarkoni itu apa? Ajar tok tapi orang lakoni. Ini hujjatullah yaumal qiyamah alaihi akad, luwih kuat gitu. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini sampean terkenai para dai-daiyah, para santri, para mahasiswa sing do sinau termasuk dosen ini. Termasuk dosen ini, termasuk kiai ini baru yang kena undang-undang iki. Asyadun nasi utawi banget-bangete menungso apane adzaban siksane. Manusia yang paling pedih siksanya yaumal qiyamah kelak di hari kiamat alimun, yaitu orang ngalim. Sampai dia ngalim-ngalim loh. Mbah ngalime berapa persen, termasuk ini ngalim. Ya kan? Yo alimah. Walaupun di sini ngalim, yo ngalimah yo masuk. Perempuan daiyah yang masuk. La yang fa'hu ora maine manfaat hu ing alim sinten Allah Gusti Allah bi ilmihi kelawan ilmune alim. Orang yang pedih siksanya kelak di yaumil qiyamah yaitu orang yang alim tapi tidak diberi manfaat oleh Allah akan ilmunya. Na'udzubillah min dzalik. Maka awake dhewe ya kalau mau ceramah kultum
pengajian ya niati, dakwah tur ya ngelakoni. Itu aja sampai duake sedekah iki kabeh ra nek dijalik sedekah pelit. Ngajaro pendidikan khidmahlah di nek kon ngisi tanpa bayaran, tanpa gak gelem. Oh iya, ngomong tok tapi gak gelem nglakoni. Ya toh? Ngono. Angel. Angel ya. Tapi setidaknya kita niatnya untuk berilmu dan beramal. Berilmu secara amaliyah dan beramal secara ilmiah. Berilmu secara amaliyah, praktek, dan beramal secara ilmiah. Waruwiya terakhir ya. Waruwiya lan diriwayatake apa Anal Junaid sak temene Imam Junaid qaddasallahu sirra qaddasa wis bersihake sinten Allah Gusti Allah sirahu. Sir itu hati ya atau batinnya Imam Junaid. Diriwayatkan bahwasanya Imam Junaid mudah-mudahan Allah membersihkan hatinya. Ruya dan impiake fil manami ing dalem turu. Ba'da mautihi ing dalem sakwise wafate Imam Junaid. Setelah Imam Junaid wafat gitu ya. Ya di dalam dia mimpi ya, dia mimpi dalam tidurnya dalam fakilah mongko den dawuhake lahu marang Imam Junaid. Dalam impian itu beliau ditanya, jadi Imam Junaid itu mimpi setelah dia mati gitu loh ya. Setelah dia mati dia mimpi gitu. Jadi dia masih hidup dan mimpinya itu dia meninggal, tapi ditanyai mal khobaru ya Abul Qasim. Mimpinya itu ini. Mal khobaru maiku opo al khobaru tawi kabar. Apa kabarnya ya Abul Qasim? Abul Qasim. Abul Qasim itu gelarnya atau julukannya, kunyahnya Imam Al-Junaid Al-Baghdadi. Qala dawu sapa Imam Junaid, tohat tilkal ibarat, tohat lenyap hilang apa tilkal ibarat piro atau mengkono piro ilmu zahir, ilmu sing tampak kelihatan. Wafaniyat lan ilang apa tilkal isyarat piro mengkono piro ilmu batin tata olah hati. Abul Qasim menjawab, ilmu zahir yang saya pelajari, ilmu batin yang saya pelajari telah lenyap, tidak berbekas. Maksudnya ini ya ilmu yang berbasis teori bahasanya. Yang ada apa? Wa manafa'ana lan ora manfaati na ing kita dan tiada manfaat bagi kami, bagiku ila rakaatun ya. Ada yaknya enggak? Ada. Rakaatun kecuali rong rakaat. Makna yang di syarahnya ini bukan rakaatun tapi rakaatani. Apa ila rakaatun apa rong rakaat salat, rong rakaat salat, rakaatna kang ruku atau nglakoni sapa kita ha ing rakaat fi jawfil lail ing dalam tengahe malam. Jadi ilmu-ilmu yang
ternyata dipelajari selama ini, baik yang tadi ibarah, ilmu yang zahir itu tohat, lenyap. Ilmu yang isyarah berbasis batin, ilmu tasawuf hilang, bahkan tidak berberkas. Yang manfaat wa ma nafa'ana, dan tiada yang bermanfaat bagi kami illa rakaatun, hanya 2 rakaat salat tengah malam. Nah, ilmunya tahu, dipraktekkan, itu ternyata yang bermanfaat. Jadi yang manfaat itu sebenarnya apa? Ilmu yang dipraktekkan. Ilmu yang enggak manfaat, ilmu yang enggak dipraktekkan. Gitu. Itu dawuh Imam Junaid ketika mimpi setelah mati beliau wafat, ditanya, "Ya Abul Qasim, apa kabarnya, Bro?" Apa kabarnya ya Abul Qasim? Ternyata Abu Syekh Junaid menjawab, ilmu-ilmuku hilang, baik yang ilmu zahir, yang ilmu batiniah tidak berbekas. Yang bermanfaat hanya 2 rakaat salat, 2 rakaat fi jaufil lail, yang dalam tengah malam. Maka pentingnya mengamalkan ilmu terkait, kalau hal ini terkait salat malam, yaitu hanya sebagai tanda sebagai kita untuk menjadi mahasiswa yang mengamalkan ilmunya. Maka hikmah yang bisa diambil dari ngaji pada sore hari ini yaitu yang pertama, janganlah santri menyia-nyiakan waktunya dalam hal yang tidak bermanfaat atau menyibukkan diri dalam hal yang tidak bermanfaat. Itu 1. 2, nasihat itu mudah, yang sulit itu mengamalkan nasihat. Nasihat itu terasa pahit, sulit untuk diterima bagi orang-orang yang mengedepankan, yang mengikuti hawa nafsunya. Awake dhewe tadi kalau sulit dinasihati, dilihat apakah saya itu banyak mengikuti hawa nafsu. Dan yang ketiga, mencari ilmu itu bukan untuk mencari keutamaan diri lebih daripada yang lain, begitu, akan tapi mencari ilmu itu untuk apa tadi? Beribadah. Niati untuk beribadah, menghilangkan kebodohan. Dan mencari ilmu itu tidak untuk mencari materi-materi duniawi. Gitu. Yang selanjutnya, yang ketiga, ilmu yang hanya teori saja jangan dianggap bisa menyelamatkan dirinya dari siksa Allah. Ilmu yang manfaat, yaitu ilmu yang diamalkan, bukan hanya dipelajari saja. Yang terakhir, pentingnya mengamalkan ilmu secara amaliyah dan amal secara ilmiah. Itu saja mungkin ngaji kita pada sore hari ini. Kita lanjutkan pertemuan selanjutnya, mudah-mudahan berkah dan manfaat. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.